Bab 48 Penyelamatan. Detak di ponsel Edwin berubah semakin cepat ketika mobil memasuki jalan kecil menuju pabrik lama di pinggir Bogor. Bangunan itu berdiri setengah roboh di antara kebun liar dan gudang kosong. Plang perusahaan di gerbang sudah berkarat. Lampu hanya menyala dari satu ruangan di bagian tengah, kekuningan, seperti mata yang menunggu mangsa. Edwin turun sebelum mobil benar-benar berhenti. "Bos," Arman menahan pintu. "Tunggu posisi tim belakang. Liana di dalam." Hanya itu jawabannya. Kevin keluar dari mobil kedua, wajahnya tegang. Direbut, suara Isa masuk pelan dan stabil. "Vin, tim kami sudah di sisi barat. Polisi Indonesia masuk dari jalan bawah." "Tunggu," aba-aba Arman. "Saya tahu. Kamu tidak tahu kalau kamu sedang marah." Kevin menahan napas. "Aku tetap masuk." "Masuklah," dengan kepala dingin. Di dalam pabrik, Liana duduk di kursi besi. Ikatan di tangannya mulai melukai kulit, tetapi ia tidak berani bergerak terlalu banyak. Perutnya terasa tegang karena takut, bukan nyeri tajam, dan ia terus mengulang di kepala, "Napas pelan, jangan panik, bayi-bayi harus tetap aman." Shirley berdiri di dekat jendela pecah, memegang ponsel. Rudy mondar-mandir dengan gelisah. "Dia datang?" tanya Rudy. "Tentu," jawab Shirley. "Untuk perempuan itu, Edwin akan datang." Liana mengangkat wajah. "Shirley, ini belum terlambat. Kalau kamu berhenti sekarang, kamu masih bisa bicara lewat pengacara." Shirley menoleh pelan. "Kamu masih merasa punya posisi untuk menasihatiku. Aku bicara karena kamu masih hidup. Jangan buat hidupmu habis di sini." Shirley tertawa. Suaranya pecah di ujung. "Hidupku sudah habis sejak Edwin memilihmu." Pintu besi depan berderit. Edwin masuk sendirian, membawa map hitam di tangan. Jasnya sudah dilepas. Kemejanya terbuka sedikit di leher, tetapi wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seorang suami yang melihat istrinya diikat di kursi. Mata Liana membesar. "Edwin, jangan mendekat." Edwin hanya menatapnya. "Aku di sini." Tiga kata itu membuat dada Liana sakit. Shirley melangkah ke depan, wajahnya berubah terang oleh kepuasan yang nyaris gila. "Akhirnya." Edwin meletakkan map di atas peti kayu tua. "Dokumen yang kamu minta." Rudy bergerak ingin mengambil, tetapi Shirley mengangkat tangan. "Buka." Edwin membuka map. Di dalamnya ada draft pengalihan saham sementara, beberapa halaman dengan tanda pembatas, dan kolom tanda tangan. Arman yang menyiapkan kertas itu tahu dokumen tersebut penuh pengaman hukum, tetapi Shirley tidak perlu tahu sekarang. "Tanda tangan," kata Shirley. "Lepaskan Liana dulu. Kamu tidak punya posisi untuk menawar. Aku sudah datang sendiri ke depanmu." Shirley menatapnya lama. "Kenapa bukan aku, Edwin?" Edwin diam. "Aku kembali. Aku masih mengingat semua yang pernah kita punya. Aku tahu sisi gelapmu, sisi dinginmu, semua ambisimu. Kenapa kamu memilih wanita tua itu?" Liana menunduk, tetapi Edwin tidak membiarkan kalimat itu menyentuhnya sendirian. "Karena dia membuatku menjadi manusia yang lebih baik," kata Edwin. "Kamu hanya membuatku menjadi pria yang lebih dingin." Wajah Shirley memucat. "Kamu kejam." "Tidak, aku jujur. Dia hamil, lalu kamu lupa semua masa lalu." "Aku tidak lupa masa lalu. Aku hanya tidak mau hidup di sana lagi." Di sisi belakang pabrik, Kevin bergerak bersama dua orang keamanan loh dan satu anggota tim khusus Al-Rashid yang didampingi petugas kepolisian berpakaian sipil. Mereka menemukan pintu kecil yang rantainya sudah dipotong diam-diam oleh tim barat. Dari celah itu, Kevin melihat Rudy berdiri terlalu dekat dengan Liana. Tangannya mengepal. Isa berbisik direbut, "Vin, sekarang." Kevin masuk seperti bayangan. Pada saat yang sama, Edwin menandatangani halaman pertama. Shirley menatap tanda tangan itu dengan mata basah. Seharusnya ia merasa menang. Seharusnya ini cukup. Edwin sudah datang, membawa saham, berdiri di depan matanya. Tetapi semua itu untuk Liana.
Bukan untuknya. Bahkan saat kamu menyerahkan kerajaanmu, bisik Shirley, itu tetap untuk dia. Tangannya masuk ke saku blazer. Liana melihat kilau logam lebih dulu. Edwin. Shirley maju dengan pisau kecil di tangan. Edwin bergerak bukan menjauh, melainkan ke arah Liana. Pisau itu mengenai sisi pinggangnya ketika ia menghalangi jalur Shirley menuju kursi. Tubuh Edwin tersentak. Map jatuh ke lantai. Darah merembes cepat di kemeja putihnya. Liana menjerit. Edwin. Di belakang, Kevin sudah menghantam lengan Rudy sebelum pria itu sempat menarik Liana sebagai tameng. Pisau lipat Rudy jatuh ke lantai. Kevin memutar tubuhnya, menekan Rudy ke beton dengan lutut di punggungnya. Jangan bergerak. Rudy mengumpat dan meronta. Kevin menekan lebih kuat sampai pria itu kehabisan tenaga. Dua petugas masuk dari pintu belakang. Tim Al-Rashid mengamankan sisi kanan, polisi masuk dari depan bersama Arman. Semuanya terjadi dalam hitungan detik, tetapi bagi Liana, waktu seperti pecah menjadi potongan-potongan kecil. Shirley masih memegang pisau, wajahnya kosong, seolah ia sendiri tidak percaya telah menusuk Edwin. Edwin menekan pinggangnya dengan satu tangan, tetapi ia tetap berdiri di depan Liana. Lepaskan dia, katanya kepada Arman, suaranya mulai serak. Arman berlari ke kursi Liana. Bu Liana, saya buka ikatannya. Jangan berdiri dulu. Edwin. Liana mencoba bangkit. Duduk, perintah Edwin, tetapi tubuhnya goyah. Shirley tiba-tiba menjerit. Kenapa tetap dia? Bahkan setelah aku menyakitimu, kamu tetap melihat dia. Polisi bergerak menangkapnya. Shirley melawan, pisau terlepas dan berputar di lantai. Satu petugas menahan kedua tangannya, yang lain membacakan perintah penangkapan awal. Shirley menangis dan tertawa bersamaan. Edwin, bilang ini belum selesai. Bilang kamu masih ingat aku. Edwin tidak menjawab. Ia jatuh berlutut. Liana berhasil melepaskan diri dari kursi ketika ikatan terakhir terbuka. Ia merangkak ke arahnya, tangan gemetar menyentuh wajah Edwin. Edwin. Jangan tinggalkan aku. Edwin menatapnya dengan susah payah. Kamu, tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Kamu yang berdarah. Bayinya. Tangis Liana pecah. Jangan tanya itu sekarang. Tolong, jangan bicara. Edwin, lihat aku. Kevin menyerahkan Rudy kepada petugas, lalu berlari ke sisi mereka. Melihat Edwin di lantai, sesuatu di wajah Kevin berubah dari marah menjadi takut murni. Pak. Edwin mencoba tersenyum, tetapi gagal. Jaga, Liana. Pak, jangan bicara seperti itu. Arman sudah berteriak ke radio. Ambulans masuk sekarang. Luka tusuk pinggang kiri, korban sadar tapi melemah. Siapkan rujukan bedah. Tim medis yang menunggu di luar masuk dengan tandu lipat. Polisi menahan Shirley dan Rudy di sisi lain ruangan. Rudy terus mengumpat tentang uang yang belum dibayar, tetapi tidak ada yang mendengarkan. Shirley hanya menatap Edwin dibawa ke tandu, bibirnya bergerak tanpa suara. Liana memegang tangan Edwin sampai petugas medis meminta ruang untuk menekan luka. Saya ikut, katanya. Bu, kondisi ibu juga harus diperiksa, jawab petugas. Saya ikut. Tidak ada yang berani melarangnya sampai Edwin sendiri, dengan sisa tenaga, menggerakkan jari di tangan Liana. Ikut, tapi duduk. Liana mengangguk cepat. Aku duduk. Aku janji. Mereka membawa Edwin keluar dari pabrik menuju ambulans. Hujan mulai turun tipis, membuat tanah berbau basah. Lampu merah ambulans memantul di wajah Kevin, Arman, polisi, dan tim keamanan yang bergerak membersihkan lokasi. Kevin berdiri di pintu ambulans. Kemana? Res MC Sentul. Paling cepat untuk bedah darurat, lalu kalau stabil bisa rujuk, jawab petugas medis. Saya ikut mobil belakang. Liana duduk di ambulans, satu tangan di perut, satu tangan menggenggam ujung selimut Edwin. Ponsel detak jantung Edwin masih berada di saku kemejanya, retak di sudut, tetapi tetap menyala. Di layarnya,
Detak Liana dan detak Edwin tumpang tindih, kacau, seperti dua orang yang sama-sama berusaha tidak hilang. Diras MC Sentul, Edwin langsung dibawa ke ruang operasi. Dokter menjelaskan cepat bahwa luka perlu eksplorasi bedah, mereka harus memastikan tidak ada perdarahan dalam. Liana diperiksa singkat di IK, tekanan darahnya naik tetapi tidak ada tanda perdarahan. Dokter kandungan jaga meminta ia duduk, minum air, dan tidak berlari. Liana mengangguk, lalu tetap berjalan ke depan ruang operasi dengan langkah goyah. Lampu ruang operasi menyala merah. Pintu tertutup. Di ujung koridor, Shirley dan Rudy sudah dibawa polisi untuk pemeriksaan awal. Arman berbicara dengan penyidik. Isa berdiri tidak jauh, hijabnya basah oleh gerimis, matanya mengikuti Kevin dengan khawatir. Arman menyerahkan foto lokasi, daftar petugas, dan catatan waktu kepada penyidik. Setelah itu ia menempatkan dua keamanan di koridor, memastikan tidak ada orang Shirley yang bisa mendekat. Kevin berdiri di belakang Liana. Liana tiba-tiba turun ke lantai. Bukan pingsan. Ia berlutut, kedua tangan terkatup di depan dada, bibirnya bergerak tanpa suara. "Tuhan," bisiknya, "jangan ambil dia. Jangan sekarang." Kevin menatap bahunya yang bergetar. Selama bertahun-tahun ia tahu cara memimpin rapat, mengebut di lintasan, membaca risiko, dan menutup rasa takut. Tetapi melihat Liana berlutut di depan ruang operasi, sesuatu yang jauh lebih tua dari semua ingatan sadarnya bangun di dalam dirinya. Ia melangkah maju. Untuk pertama kalinya, Kevin meletakkan tangan di bahu Liana. "Ringan, hati-hati." Liana tidak menolak. Kevin menunduk, suaranya pelan. "Bu Liana, Pak Edwin akan keluar. Kita tunggu sama-sama." Saat mengatakan itu, ia merasakan dorongan aneh untuk melindungi perempuan ini, bukan sebagai bawahan, bukan sebagai anak angkat Edwin, bukan karena janji kepada siapapun. Rasanya seperti ia memang pernah berdiri di sisi perempuan ini dalam hidup yang lain, memegang tangannya agar ia tidak jatuh. Bersambung.